Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin, jamaah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada kesempatan malam hari ini Allah Subhanahu wa taala mengizinkan kita untuk bermuajahah, kita berkumpul dalam salah satu rumah dari rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala dalam rangka tafaqquh fiddin, dalam rangka menjalankan salah satu ibadah yang tidak bisa diremehkan. Ibadah yang sangat mulia, ibadah yang hendaknya seorang muslim memperhatikan ibadah ini, yaitu ibadah ngaji. Ibadah ngaji. Maka mungkin sebagian orang menganggap remeh ngaji ini sebagai sebuah, mungkin ada yang menganggap sebagai rutinitas biasa, atau bahkan sebagian kaum muslimin menganggapnya dia adalah sesuatu yang tidak penting. Padahal ngaji ini adalah salah satu ruh daripada agama Islam. Ngaji adalah ruh daripada agama Islam. Maka kita tidak boleh meremehkan perkara ngaji semacam ini. Ini adalah perkara yang penting. Seorang muslim hendaknya menyediakan waktu khusus, waktu tertentu untuk bisa ngaji ya. Dan insyaallah pada kesempatan malam hari ini kita akan membahas tentang masalah ngaji ini. Sebelum kita mempelajari sebuah ilmu, kita perlu mengetahui hal-hal atau cara-cara yang hendaknya ditempuh, perkara-perkara yang perlu diperhatikan supaya ngaji kita ini benar, supaya ngaji kita ini terarah, supaya ngaji kita ini memang ngaji sesuai dengan apa yang diharapkan oleh Rasulullah SAW. Maka insyaallah pada malam hari ini kita akan membahas sebuah tema tentang rambu-rambu dalam mengaji. Ya, rambu-rambu dalam mengaji. Ya. Tapi maka insyaallah pada malam hari ini kita akan membahas tiga pembahasan besar. Yang pertama adalah tentang keutamaan atau Islam memandang ngaji. Bagaimana Islam memandang masalah ngaji ini. Yang kedua tentang masalah ngaji. Ngaji apa yang harus kita laksanakan? Apakah semua ilmu agama harus kita pelajari? Atau ada ilmu yang wajib kita pelajari, ada yang tidak wajib kita pelajari, atau bagaimana? Maka pembahasan kedua akan membahas masalah ini, yaitu perkara-perkara yang mana berhubungan dengan ilmu-ilmu yang kita pelajari. Perkara yang ketiga atau pembahasan yang ketiga adalah pembahasan tentang masalah rambu-rambu atau beberapa poin yang hendaknya diperhatikan dalam mengaji. Dan itu adalah inti dari pembahasan kita pada malam hari ini. Ma'asyiral muslimin jamaah rahimani wa rahimakumullah. Kita mulai dari pembahasan yang pertama.
yaitu tentang masalah bagaimana Islam memandang belajar ilmu agama atau bahasa kita mengaji. Maka kita sampaikan dalam berbagai macam kesempatan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam seringkali menyebutkan tentang keutamaan ngaji. Maka kalau kita misalkan ditanya bagaimana Islam memandang tentang masalah ngaji atau belajar ilmu agama, maka kita sampaikan Islam sangat memperhatikan. Itu dibuktikan dengan apa? Yang pertama, dibuktikan bagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mewajibkan seorang Muslim untuk belajar ilmu agama. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mewajibkan seorang Muslim untuk belajar ilmu agama. Dalam hadis yang masyhur yang mungkin kita sudah menghafal, ya, sering diucapkan, bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beliau bersabda apa? Talabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin. Beliau menyampaikan bahwasanya talabul ilmi, belajar ilmu. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam hanya mengucapkan belajar ilmu. Ya. Oleh karena para syurah, para ulama-ulama yang mensyarah hadis ini, di antara misalkan Syekh Saleh Al-Utsaimin rahimahullah taala dalam kitabnya Kitabul Ilm, beliau menyampaikan yang dimaksud siapa yang belajar ilmu adalah ilmu agama. Ya, yang dimaksud belajar ilmu di sini adalah ilmu agama. Maka ketika menyampaikan thalabul ilmi, belajar ilmu agama, fardhatun adalah wajib. Yang dimaksud di sini adalah belajar ilmu agama. Dalam bahasa kita adalah ngaji. Maka thalabul ilmi fardhatun, belajar ilmu agama itu hukumnya fardu, fardhatun, wajib, ala kulli muslimin, atas setiap orang muslim, atas setiap orang muslim. Maka siapapun selama dia muslim punya kewajiban untuk belajar agama. Maka ini poin pertama yang menunjukkan bagaimana Islam memandang belajar agama. Ditunjukkan dari apa? Yang pertama, Nabi mewajibkan orang muslim untuk belajar. Nabi mewajibkan seorang muslim untuk belajar. Ya. Dan ketika di hadis disebutkan thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslim, bukan maknanya kewajiban ini hanya berlaku untuk laki-laki saja, tapi maknanya juga berlaku untuk wanita. Oleh karenanya para ulama ketika mensyarah hadis ini, mereka juga menyampaikan thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslim. Mereka menambahi wa muslimatin, dan juga seorang muslimah. Maka ngaji belajar bukan hanya kewajiban bapak-bapak atau mas-mas saja, bahkan ibu-ibu, mbak-mbak juga harus belajar ilmu agama. Maka dari poin pertama ini kita mengetahui bagaimana Islam memandang belajar ilmu agama. Ya, pertama adalah dia adalah suatu kewajiban. Kemudian yang kedua, ya, Islam memandang belajar ilmu agama ditunjukkan bahwasanya orang yang mau belajar ilmu agama adalah salah satu, ya, bukan keseluruhan, tapi salah satu pertanda bahwasanya orang itu mulai diarahkan Allah menuju kebaikan. Ketika orang sudah mau ngaji, maka ini salah satu pertanda. Tidak satu-satunya pertanda, tapi salah satunya. Ketika orang itu ingin diarahkan oleh Allah Subhanahu wa taala menuju kebaikan, maka diarahkan dia untuk mau ngaji. Ngaji yang dimaksud di sini ya paling tidak mendengarkan tentang masalah ilmu-ilmu agama. Ya, mendengarkan tentang masalah ilmu-ilmu agama. Hal ini dilandasi sebagaimana dalam hadis yang masyhur, ya, hadis yang masyhur, yang sahih, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Man, siapapun, ya, yuridillahu bihi khairan. Maka man ini kalau kita belajar dalam ilmu usul fikih, man ini termasuk lafaz yang memberikan faedah umum.
Dalam artian siapapun, semua orang, mau dia muslim ataupun dia kafir, kemudian ada kecondongan untuk belajar agama, maka ini menjadi salah satu tanda bahwasanya Allah ingin menggiring dia menuju kebaikan. Maka berapa banyak orang yang awalnya dia membenci Islam, kemudian dia masuk Islam karena keingintahuan dia Islam itu apa sih isinya. Akhirnya mereka mencoba mempelajari Islam. Maka ini juga ngaji secara tidak langsung, mempelajari Islam. Ya, makanya Nabi SAW menyebutkan siapapun, orang kafir sekalipun, apalagi orang muslim, yuridillahu, Allah menginginkan bagi orang tersebut khairan, sebuah kebaikan, yufaqihu fiddin, Allah akan buat dia faham tentang masalah agama. Allah akan buat dia faham. Dan tentu saja ketika Allah membuat dia faham, bukan berarti ini dia faham tanpa belajar. Mustahil. Ya. Misalkan bangun tidur sudah mengetahui semua berbagai masalah agama. Bangun tidur tiba-tiba bisa berfatwa. Yang Jawi ngarani niki ilmu napa? Laduni. Ya. Maka kita katakan, disebutkan bahwasanya innamal ilmu bita'allum wal hilmu bitahallum. Sesungguhnya ilmu didapat dengan belajar. Bahkan Nabi SAW ilmunya tidak didapat begitu saja, dengan proses. Harus menerima wahyu, harus Nabi ikut untuk berusaha menghafalkan apa yang disampaikan, ditalkinkan oleh malaikat Jibril. Bahkan sampai ditegur karena terlalu semangatnya Nabi untuk mengikuti malaikat Jibril. Malaikat Jibril belum selesai mentalkin sudah diikuti, ayatnya belum selesai sudah diikuti oleh Nabi. Maka Allah Subhanahu wa taala menyampaikan, la tuharrik bihi lisanaka lita'jala bihi. Wahai Muhammad, jangan engkau tergopoh-gopoh untuk menggerakkan lisanmu karena kamu ingin segera menghafal apa yang disampaikan oleh Jibril. Biarkan Jibril menyampaikan ayatnya sampai tuntas, baru setelah itu nanti dihafal pelan-pelan. Semuanya perlu proses. Maka ketika Allah Subhanahu wa taala menginginkan kebaikan, maka akan dibuat dia faham, dalam artian diarahkan dia untuk belajar, kemudian dia memahami, oh ternyata yang selama ini saya kerjakan kurang tepat. Oh ternyata yang selama ini saya kerjakan sudah tepat, tinggal diperbagus, dinaikkan kualitasnya. Oh ternyata ini adalah suatu hal yang haram, berarti saya harus menghindari. Oh ini adalah suatu hal yang halal, maka saya boleh melakukan hal itu. Ya. Baik. Kemudian yang berikutnya, yang ketiga, poin ketiga, menunjukkan bagaimana Islam ini memandang terhadap masalah belajar ilmu agama. Dibuktikan orang yang belajar ilmu agama mendapatkan banyak sekali keutamaan dari Allah. Ya, mendapatkan keutamaan. Ya, kalau kita sebutkan satu persatu sangat banyak sekali. Misalkan salah satu contohnya Nabi SAW menyampaikan, orang yang keluar dari rumahnya menuju satu tempat dengan tujuan untuk ngaji, kata Nabi SAW, dia seperti orang yang sedang berjihad di jalan Allah, pahalanya. Seperti orang yang berjihad di jalan Allah sampai dia kembali ke rumahnya. Man kharaja fi talabil ilmi fahuwa fi sabilillahi hatta yarji. Siapa yang dia keluar dari rumahnya untuk belajar ngaji, misalkan jenengan sedanten keluar dari rumahnya kemudian datang ke masjid menika dengan tujuan, tidak ada tujuan lain, tujuannya memang tujuan besarnya untuk ngaji, pengen ngaji, maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam fahuwa fi sabilillah hatta yarji. Dia seperti orang yang keluar untuk jihad melawan orang kafir sampai dia kembali ke rumahnya. Ini salah satu keutamaan, dia mendapatkan pahala orang yang berjihad di jalan Allah. Ya. Di antara keutamaan yang lain, ya.
Dalam hadis yang lain misalkan disebutkan keutamaan orang yang mau belajar ilmu agama maka akan dimintakan ampunan oleh makhluk-makhluk yang ada di semesta ini. Akan dimintakan ampunan oleh makhluk-makhluk yang ada di semesta ini. Ya. Bahkan sampai disebutkan dalam hadis hattal haut fil bahr, sampai ikan yang ada di lautan la yastaghfirul talibil ilm, memintakan ampunan, beristighfar pada Allah supaya orang yang mau ngaji diampuni oleh Allah, sampai ikan. Maka makhluk, hewan, apapun yang ada di semesta ini memintakan ampun untuk orang yang mau ngaji. Keutamaan yang luar biasa. Ya. Di antara keutamaan yang lain, para malaikat ini menghormati, mulyakaken tiang ingkang kersa ngaos. Orang yang mau belajar ngaji dihormati oleh malaikat. Dihormati. Ya. Maka orang yang dihormati oleh malaikat kedudukannya spesial, bukan kedudukan muslim biasa. Dia dihormati oleh malaikat. Wa innal malaikata la tad'u ajnihataha. Dan bahwasanya malaikat itu meletakkan sayap-sayapnya, maksudnya adalah merundukkan sayap-sayapnya. Kepada siapa? Untuk penuntut ilmu, untuk orang yang mau ngaji. Ridhon bima yasna, karena ridho terhadap apa yang dilakukan oleh orang yang mau ngaji. Maka dihormati oleh malaikat. Bukan hanya dihormati oleh manusia, dihormati oleh malaikat. Ya. Dan ketika mungkin berkumpul di tempat ini, hadis yang masyhur sekali, ya, bahwasanya orang yang mau berkumpul di tempat semacam ini kemudian mereka mau bermudzakarah Al-Quran, mereka mau mudarasatul Quran, ya, maka Allah Subhanahu wa taala akan menurunkan rahmat, Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kasih sayangnya, malaikat akan menaunginya, dan seterusnya. Allah akan berikan ketenangan dan seterusnya, banyak sekali. Ya, maka ini menunjukkan, poin ketiga ini menunjukkan bahwasanya Islam, ya, memberikan keutamaan-keutamaan penting, keutamaan-keutamaan khusus yang hanya diberikan kepada orang yang mau ngaji. Ya. Bahkan disebutkan dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, beliau mengatakan, ya, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan faqihun wahidun asyaddu ala syaitani min alfi abid. Ya. Bahwasanya orang yang faham agama satu saja itu lebih berat bagi setan untuk dihadapi setan melebihi 1000 orang yang ahli ibadah tapi mereka nggak faham agama. Nah, kalau orang yang faham agama, dia tidak mudah untuk disesatkan karena dia memahami. Tapi orang yang dia hanya punya semangat untuk ibadah kepada Allah tapi dia tidak memiliki landasan ilmu, sangat mudah sekali dibelokkan. Sangat mudah sekali untuk dibelokkan. Makanya ada satu kisah salah seorang ulama, ya, ketika dia sedang beribadah kepada Rabb-nya, kemudian, ya, ada suara yang menggema, ya, dan suara yang menggema itu dari langit. Dia mengatakan bahwasanya, wahai fulan, aku adalah Tuhanmu, aku telah meridhoi semua amal ibadahmu, maka sekarang engkau silakan melakukan apapun. Maka kata orang tadi, maka orang yang beribadah tadi tidak percaya dengan hal itu. Kadzabta bal anta syaitan. Kau dusta, kamu pasti setan 100%. Ini kalau orang punya ilmu pasti tahu. Karena tidak mungkin seorang muslim dalam kehidupan dunia ini kemudian tiba-tiba karena sebab amal yang luar biasa dia diangkat derajatnya Allah sampai pada derajat dia sudah enggak ibadah lagi. Tidak mungkin, mustahil. Kecuali orang itu memang ada udzur syar'i seperti gila, karena memang sudah rufil qalam an thalath, kan gitu. Diangkat pena dalam artian ya sudah dihilangkan taklif. Tapi karena keilmuannya, kefahamannya bukan hanya semangat ibadah, orang itu tahu ini adalah makruh syaitan. Ya. Khad'atus syaitan, tipu daya setan. Baik. Ini pembahasan yang pertama tentang bagaimana Islam memandang
memandang ngaji. Kemudian yang kedua, pembahasan yang kedua adalah tentang masalah ilmu apa yang kita pelajari, ya. Ilmu agama apa yang kita pelajari. Maka kita sampaikan, ilmu agama yang kita pelajari, ya, maka terbagi dalam beberapa hukum. Yang pertama, ilmu agama yang hukumnya wajib dipelajari. Wajib dalam artian ini adalah fardhu ain. Fardhu ain itu berarti setiap orang, setiap individu, ini fardhu ain. Ya, fardhu ain. Pertanyaannya, apa ilmu agama yang hukumnya fardhu ain untuk dipelajari? Maka para ulama menyampaikan, yang wajib fardhu ain untuk dipelajari adalah ilmu agama yang ada sangkut pautnya dengan aktivitas yang dia lakukan. Dengan aktivitas yang dia lakukan. Maka misalkan seseorang wajib sholat, maka dia harus belajar. Harus belajar bagaimana tata cara sholat, ya, bagaimana tata cara sholat. Dan wasilah belajar tidak harus, bukan berarti di sini harus, Ustaz, kalau misalkan nunggu ada kajian tema sholat, ini mboten enten kajian selama ini tema sholat, ya, wonten ini tematik misalkan, ya. Maka kita katakan belajar ilmu agama itu nggak harus nunggu hadir di pengajian semacam ini. Banyak wasilah. Kita bisa membaca, kita bisa nonton YouTube, ya, saat ini banyak YouTube, ya. Kita bisa bertanya kepada di sekitar kita yang dekat dengan kita, ada ustadz yang kita meyakini memiliki ilmu, kapasitas ilmu yang layak untuk dijadikan tempat pertanyaan. Maka banyak sekali wasilah. Jadi tidak harus nunggu, berarti ngaji itu harus hadir di majelis taklim, ustadznya menjelaskan, kita mendengarkan secara langsung, nggak harus seperti itu, ya. Sekarang hal ini dimudahkan Allah Subhanahu wa taala, wasail, ya, wasilah untuk belajar, ya, sarana untuk belajar. Baik. Maka ini hukumnya fardhu ain. Termasuk juga orang yang wajib untuk melaksanakan puasa, maka dia harus belajar. Kemudian dia punya kewajiban haji, maka dia harus belajar bagaimana tata cara haji, manasik haji, dan seterusnya. Ya, termasuk juga dalam masalah muamalah, dia seorang pekerja, ya, maka dia harus mengetahui dari pekerjaan-pekerjaan dia, apakah ini suatu hal yang halal atau haram. Hanya yang berhubungan dengan pekerjaan dia, Maka di sini dia perlu belajar, ya, perlu belajar. Ada sesuatu misalkan masih syubhat, maka harus ditanyakan, ya, kepada ustadz yang memiliki kompetensi dalam masalah tersebut. Ditanyakan, apakah penghasilan saya semacam ini termasuk sesuatu yang dihalalkan atau diharamkan. Misalkan masih syubhat, kecuali kalau yang jelas-jelas halal, maka boleh-boleh saja. Baik. Yang kedua, ada ilmu agama yang sifatnya adalah fardu kifayah. Fardu kifayah itu berarti dalam satu tempat itu harus ada yang belajar. Dalam satu tempat harus ada yang belajar. Nah, ketika sudah ada yang belajar, maka yang lain tidak ada kewajiban untuk belajar. Ya, yang lain maka tidak ada kewajiban untuk belajar. Ya. Nah, para ulama mengatakan, nah, ilmu apa yang dipelajari yang hukumnya adalah fardu kifayah? Para ulama mengatakan yaitu orang belajar ilmu agama sampai pada derajat dia bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan agama. Ya, gampangnya kalau kita hari ini sampai jadi ustadz, maka nggak harus enten pinten nih nggih sing hadir sedaya terus kudu dadi ustadz, mboten. Jadi ustadz ini fardu kifayah. Tapi bukan fardu kifayah di sebuah tempat yang sempit nih misalkan. Tidak, tapi paling tidak dalam satu lingkup daerah yang jarak
jaraknya cukup jauh, misalkan satu kota paling enggak ada yang jadi ustadz untuk sebagai tempat pertanyaan orang-orang yang ada di situ ketika dibutuhkan. Maka kalau di kota lain paling enggak ada yang belajar agama untuk nanti kembali ke tempatnya. Nah, ini juga ya sedikit tanbih ya. Kadang ya ada orang yang ngaji, bukan ngaji ya, pelajar-pelajar agama, para santri atau mahasiswa yang belajar agama sudah ditunggu-tunggu sebenarnya di kotanya. Aduh gak balik-balik sih. Ternyata sudah ada kabar, oh rabi ambek ngkono. Akhirnya nggak kembali. Akhirnya yang diharapkan nggak kembali. Ini sebenarnya sayang sekali. Ya, sayang sekali. Sebenarnya bagi seorang santri, seorang yang belajar ilmu agama, ketika dia sudah selesai, yang paling afdol dia kembali ke tempat kelahirannya. Kalau memang di situ memang sudah memang di situ jarang ya dakwah, dia berdakwah di situ. Dia mulai bangun dari nol. Ya. Atau mungkin di situ sudah ada tempat ya. Alhamdulillah lebih dimudahkan. Ya. Maka jangan sampai apa? Jangan sampai kita ya menggebu-gebu untuk mendakwakan di tempat orang sedangkan tempat kita sendiri apa terlalaikan. Kecuali kalau memang kita sudah ada upaya ternyata di sana tidak berhasil, namanya tempat ya macam-macam. Tafa'al kulli hal. Makanya yang kedua fardu kifayah. Ya, fardu kifayah. Kemudian para ulama juga menyampaikan termasuk yang bisa dihukumi fardu kifayah di sini adalah ilmu-ilmu dunia yang sifatnya dibutuhkan masyarakat karena kedaruratannya. Ilmu-ilmu dunia yang sifatnya dibutuhkan masyarakat karena apa? Kedaruratannya. Contohnya yang paling real, paling nyata adalah ilmu kedokteran, ilmu tib. Maka ini suatu hal yang memang diperlukan oleh masyarakat, sebuah hal yang sifatnya darurat. Ya, maka paling tidak ada yang belajar ilmu tersebut kemudian dia memberikan layanan di tempat tersebut. Hukumnya fardu kifayah. Ya, karena kalau tidak ada yang belajar kemudian ketika ada orang sakit kemudian biarkan meninggal begitu saja, tidak. Paling tidak ada yang bisa mengobati, ada yang seterusnya, dan tidak harus kedokteran modern. Yang penting adalah dia bisa mengobati gitu saja. Taib. Kemudian ya, yang ketiga ya, ada yang hukumnya sunnah. Hukumnya adalah sunnah. Ya. Maka ilmu yang hukumnya sunnah ini diantara yang dicontohkan oleh para fuqaha atau para ulama adalah orang yang belajar ilmu agama sampai pada taraf dia bisa berijtihad. Beda ya antara fatwa dengan ijtihad. Ini beda. Ijtihad makomnya lebih tinggi. Ijtihad makomnya lebih tinggi. Maka ini sifatnya sunnah, nggak sampai apa? Fardu. Ya sifatnya sunnah. Kenapa sifatnya sunnah? Karena pada dasarnya dia bisa mengikuti pendapat ulama sebelumnya, tidak ada masalah. Atau bisa mengikuti pendapat ulama lain. Tapi kalau misalkan dia mau mempelajari lebih dalam lagi agama ini, maka bagus, tapi nggak sampai fardu. Ya. Termasuk juga bisa kita katakan yang masuk dalam ranah sunnah di sini adalah ya, ilmu-ilmu duniawi yang bisa memberikan kemanfaatan. Ya. Yang bisa memberikan kemanfaatan ya untuk kita ataupun masyarakat. Maka bisa katakan ya hukumnya sunnah dan itu dibutuhkan oleh masyarakat. Tidak sampai darurat, tapi itu memang dibutuhkan oleh masyarakat. Ya, dibutuhkan oleh masyarakat. Tep. Dengan catatan tapi hal tersebut bukan hal yang dilarang oleh agama. Tep. Kemudian juga para ulama mengatakan ada juga ilmu-ilmu yang diharamkan untuk dipelajari. Diharamkan, dilarang. Contohnya seperti apa? Mempelajari ilmu sihir. Contohnya. Penasaran misalkan, kemudian dia ingin belajar itu. Ya, dia belajar itu. Dia memang mempelajari.
Ya, maka ini diharamkan. Jika niatannya mempelajari untuk bisa menguasai apa yang ada dalam buku tersebut dan mengamalkannya, maka diharamkan. Ya. Baik. Maka ini adalah beberapa hukum yang berhubungan dengan ilmu. Sekarang pembahasan yang ketiga, pembahasan yang terakhir, dan ini adalah pembahasan yang penting, ya, yaitu tentang beberapa poin atau beberapa rambu-rambu kita dalam mengaji. Ketika kita belajar agama maksudnya. Poin yang pertama, rambu-rambu yang pertama adalah ikhlaskan niat ketika ngaji. Mengikhlaskan niat ketika ngaji. Kita belajar agama itu apa? Kita perlu mempertanyakan, sering kita mempertanyakan diri kita sendiri. Kita ngaji ini untuk apa sih? Apa kita ngaji ini untuk gaya-gayaan saja? Untuk ikut tren? Karena di tempat kita mungkin banyak yang ngaji, ya saya ikut tren, ikut ngaji. Apakah kita ngaji ini supaya untuk bisa mendebat orang-orang yang tidak tahu ilmu agama? Ya. Pernah ada satu pertanyaan yang datang ke saya. Ada seorang itu, bapak, beliau bertanya, Ustadz, saya punya saudara. Dia itu saya kasih tahu ngeyel tentang masalah, mohon maaf ya, ini masalah tahlilan. Sangat ngeyel sekali, ya. Dan beliau termasuk yang berpendapat ya, bahwasanya ya ini termasuk hal yang hendaknya dihindari kan gitu. Tapi saya ngeyel, tolong beritahu saya gimana caranya supaya, atau gimana cara menjawab syubhat-syubhat dari orang itu. Maka saya sampaikan, Pak, mboten usah dijawab. Mboten usah apa? Dijawab. Tidak perlu dijawab, Pak. Jenengan perbagusi akhlak saja. Tidak perlu dijawab. Kalau misalkan ngajak ngomong itu, alihkan ke pembicaraan lain. Gak usah diajak, gak usah diajak bicara. Artian gak usah diladeni pembicaraan dalam masalah itu. Karena nanti gak ada habisnya. Gak ada habisnya. Ya, maka sebaiknya diam. Ya. Kemudian tunjukkan akhlak terbaik kita. Moro-moro mantuk disangoni kan gitu ya. Bisa atau sering diberikan hadiah, subhanallah. Kadang itu berefek, memberikan dampak. Ya, ini pengalaman pribadi juga di kampung saya pribadi, tempat kelahiran saya. Saya sempat ada crash gitu ya dengan salah seorang pengurus musola Langgar gitu. Kebetulan beliaunya ini juga masih family, masih jatuhnya itu kakek gitu ya. Pada awal-awal dulu sebelum saya mondok atau ngaji gitu, bagus, hubungannya bagus. Kemudian setelah ngaji kelihatan kok berubah gitu. Akhirnya beliaunya seling tidak setuju dengan saya, sampai pada tingkatan yang yang cukup keras gitu ya, cukup keras. Kemudian akhirnya setelah itu saya pergi, saya tinggalkan. Kemudian setiap saya pulang, saya datang ke rumah beliau. Yang sebelumnya saya nggak pernah cium tangan, saliman biasa. Saya datang, saya saliman, saya cium tangan. Bahkan ketika beliau sempat sakit, itu mungkin dari cucu jauhnya ya, nggak ada yang jenguk kecuali saya. Saya jenguk, saya bawa ini, saya tanya-tanya gitu. Kemudian beliau cerita, ya saya kilang garis sepi nang gitu, cerita ke saya. Akhirnya beliau di situ luluh, ada tensi yang menurun, emosi yang menurun. Kita tidak pernah membahas perdebatan masa lalu. Kita cukup tunjukkan akhlak saja. Tapi kalau hal kita kembali ke sini ya, kita harus bertanya-tanya, kenapa kita ngaji? Mengaji supaya kita bisa menjawab. Kalau ada orang yang bertanya kepada kita, kenapa kamu seperti ini? Kenapa kamu seperti itu? Apakah kita harus menjawab dengan hujah-hujah dan seterusnya? Itu tujuan kita ngaji? Atau mungkin tujuan kita ngaji adalah supaya bisa saling menunjukkan dengan kawan kita, level kita sampai di mana? Nah, kita sampaikan ini termasuk niat-niat yang dikhawatirkan oleh Nabi SAW dan sudah diancam.
Nabi SAW menyampaikan, man talabal ilma liyumariya bihi sufaha au yukathira bihil ulama. Siapa yang dia belajar ilmu agama maksudnya, dengan tujuan apa? Supaya dia bisa mendebat orang-orang bodoh, orang-orang yang nggak tahu, nggak ngaji, ya. Kemudian dia mempertanyakan, mengolok-olok kita, misalkan kamu kenapa seperti ini dan seperti itu, ya kenapa? Kemudian kita berusaha untuk bisa mendebatnya, supaya tujuannya membuat dia bungkam. Apakah tujuan ngaji kita untuk itu? Atau liyukatsiru bihil ulama, atau kita, ya, ini mungkin terjatuh pada sebagian orang, atau mungkin terjatuh pada orang yang sudah diustadkan. Kita belajar ilmu agama supaya kita unjuk-unjukkan masa, akakean pengikut jamaah, ya, ketemu dengan ustadz, ya, sama ustadz misalkan, ya, masya Allah jamaahnya sudah berapa, ya, 20.000. Oh, ya, alhamdulillah jamaah saya masih 50.000 misalkan, unjuk-unjukkan jamaah, subhanallah, ya, unjuk-unjukkan jamaah. Atau bahasa yang lain mungkin untuk saling berunjuk, meskipun nggak unjuk-unjuk jamaah, ya, tapi menunjukkan kapasitas dirinya, pokoknya saya lebih berilmu daripada teman saya ini. Apakah itu tujuannya? Au yusrifa bihi wujuhan nas, atau ingin mengalihkan perhatian manusia, supaya diperhatikan manusia. Kenapa kita belajar? Ya, oh ya, supaya dipanggil ustad, ya, lah pengaji, lah tadi santri, ya, supaya di ustadno, ya. Kenapa kita ngaji? Ya, supaya dipanggil sebagai orang yang soleh dan seterusnya. Kata Nabi SAW, adkhalahullahu nar, Allah akan masukkan dia ke dalam neraka, ya, diancam, ya, diancam oleh Nabi SAW bahwanya orang tersebut akan dimasukkan oleh Allah ke dalam neraka. Maka perlu kita mengikhlaskan niat dalam masalah ngaji. Al-Qadhi Badruddin Ibnu Jamaah rahimahullah ta'ala, dalam kitab beliau terkenal, ya, Tadhkiratus Sami' wal Mutakallim, beliau menyebutkan di awal kitabnya itu tentang keutamaan orang yang mau belajar ilmu agama. Luar biasa, banyak sekali, termasuk yang saya sebutkan tadi, ya, bisa didapat di kitab itu, ya. Kemudian setelah itu beliau kasih penutup. Beliau sampaikan begini, semua yang sudah saya sebutkan dari keutamaan belajar agama, belajar ilmu agama, keutamaan ngaji tadi, hanya berlaku bagi orang yang dia benar dalam ngajinya, ikhlas niatnya, diamalkan ilmunya. Tapi orang yang tidak benar ngajinya, belajarnya, maka bisa jadi dia menjadi orang-orang yang diancam oleh Nabi SAW akan dimasukkan dalam neraka. Maka perlu sekali kita sering untuk bermuhasabah, merenung diri sendiri ketika kita ngaji itu untuk apa tujuannya, ya. Kemudian poin yang kedua, rambu-rambu yang kedua, ketika kita ngaji, upayakan semaksimal mungkin mengamalkan ilmu yang sudah kita dapat. Ya, ketika kita ngaji, upayakan semaksimal mungkin, berusaha sebaik mungkin untuk mengamalkan ilmu yang kita dapat. Ya. Allah Subhanahu wa taala menyampaikan dalam surat Shaff ayat 1 sampai 2. Allah menyampaikan, ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun kabura maqtan 'indallahi an taqulu ma la taf'alun. Allah menyampaikan, wahai orang yang beriman, kenapa kalian itu mengucapkan sesuatu yang tidak kalian kerjakan? Kabura maqtan, maka sungguh membesar. Apanya membesar? Maqtan, kemurkaan, indallah, di sisi Allah. Antaqulu ma la taf'alun, kalian mengucapkan apa yang tidak kalian amalkan. Kalian ucapkan apa yang tidak kalian amalkan. Maka ketika kita memiliki ilmu, ya, memiliki ilmu, maka hendaknya kita berusaha untuk mengamalkan ilmu-ilmu kita. Ya. Al-Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, beliau memberikan nasihat yang luar biasa. Beliau mengatakan, illam yazid ilmul fata qalbahu huda wasiratuhu adlan wa akhlaquhu husna fabashirhu annallaha aulahu naqmatan
yusa'u biha mithlul ladzi 'abadal wuthna. Beliau menyampaikan, jika ilmu itu tidak menambahi petunjuk dan ketakwaan bagi seseorang dan tidak membuat akhlaknya semakin mulia, maka berikan kabar gembira pada orang itu, Allah akan membalasnya, dia akan diadab sebelum mengadab para penyembah berhala. Kata Imam Syafi'i rahimahullah. Ya. Oleh karenanya sebagian ulama mengatakan, ya, innal ladzi lahul ilm wa lam ya'malan yu'adzabu bihi qabla abadil awthan. Orang yang dia punya ilmu tapi dia tidak amalkan, maka dia akan disiksa sebelum Allah menyiksa para penyembah berhala. Dan kita tahu hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang sangat masyhur sekali, sering dibacakan oleh para ulama, para asatidzah, tentang orang-orang yang pertama kali menjadi bahan bakar neraka. Dan sebenarnya kalau kita lihat, ya, riwayat hadis ini dalam sahih, dalam kitab Jami' li Tirmidzi, Sunan Tirmidzi. Hadisnya kan diriwayatkan oleh sahabat yang mulia Abu Hurairah. Di kisah lebih panjangnya sebelum beliau menceritakan hadis ini, beliau itu didatangi oleh seorang tabi'in. Kemudian tabi'in tadi mengatakan kepada sahabat Abu Hurairah, wahai Abu Hurairah, tolong berikan satu hadis pada saya supaya saya bisa hafal dan saya bisa ajarkan, bisa amalkan. Maka Abu Hurairah ketika itu berdiam diri, kemudian dia menyampaikan kepada tabi'in tadi, aku akan ceritakan kepadamu satu hadis yang mana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menceritakan kepadaku ketika tidak ada orang sama sekali. Aku bersendirian dengan beliau Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan hadis itu adalah beliau pingsan. Abu Hurairah pingsan. Setelah itu orang-orang yang di sekitarnya kaget tuh, ini kenapa kok pingsan? Ya. Maka kemudian dilayani, dikipasi, kasih air dan seterusnya sampai beliau sadar. Setelah itu para tabi'in tadi tanya lagi, ya, tolong ceritakan hadis yang engkau janjikan tadi. Oh ya, beliau sampaikan, saya akan menceritakan padamu satu hadis yang beliau ceritakan pada saya ketika tidak ada orang sama sekali. Itu menunjukkan taksir, dampak daripada hadis ini luar biasa kepada diri Abu Hurairah. Hadis itu adalah pingsan Nabi. Begitu sampai 3 kali. Sampai akhirnya setelah 3 kali beliau pingsan, kemudian beliau berhasil menceritakan hadis itu, yang mana disebutkan bahwasanya nanti pada hari kiamat, ya, akan dipanggil para ahli Quran, ahli ilm, kemudian ahli sedekah dan mujahid fisabilillah. Dipanggil satu-satu di hadapan Allah. Ditanya, untuk apa kau melakukan ini dan itu? Mereka mengatakan, lillah, untuk engkau, laka ya Allah. Semuanya didustakan Allah. Kadzabta, kamu bohong. Kamu dulu tujuannya adalah untuk mendapatkan kedudukan di sisi manusia, tidak niat dalam ikhlasnya. Maka semuanya diseret ke dalam neraka. Disebutkan dalam hadis ini adalah awwalu man yu'adzabu bihimun nar. Orang yang pertama kali diadab di neraka. Sebelum neraka mengadab siapapun, sudah ada 3 orang ini. Dan mereka bukan dari orang-orang kafir. Maka hendaknya kita perlu, ya, untuk memperhatikan bahwasanya ilmu-ilmu yang kita pelajari, hendaknya kita berusaha untuk mengamalkan. Ini adzan rumiyin apa? Adzan dulu atau lanjut? Adzan dulu dia, monggo. Allah
Baik. Baik. Kita lanjutkan. Ya, jadi poin atau rambu yang kedua adalah hendaknya kita mengamalkan ilmu. Kemudian mungkin akan timbul pertanyaan, apakah kita diharuskan untuk mengamalkan semua ilmu yang kita ketahui? Ustaz, kalau niki pun ngaji 10 tahun. Ya, 10 tahun. Bahkan mungkin ustadznya kalah lama ngajinya gitu. Tapi banyak yang belum bisa saya amalkan. Ya, belum bisa. Ya, yang saya amalkan ini nggak bisa semuanya. Maka di sini kita sampaikan, mengamalkan ilmu ini juga macam-macam hukumnya. Mengamalkan ilmu macam-macam hukumnya. Kita sampaikan, ada yang hukumnya wajib mengamalkan ilmu. Ada ilmu-ilmu yang wajib untuk diamalkan. Kalau kita mengetahui terus nggak diamalkan, kita berdosa. Maka ini ilmu yang berhubungan dengan amal wajib. Ilmu yang berhubungan dengan amal wajib. Ya. Atau ilmu yang berhubungan dengan hal yang dilarang Allah Subhanahu wa taala dan diharamkan secara pasti. Maka ini wajib untuk diamalkan. Nggak boleh ada toleransi di sini. Karena mencakup perkara wajib atau perkara haram. Maka ini harus diamalkan. Ya. Maka ini harus diamalkan. Ya. Misalkan, mohon maaf, misalkan kalau ada yang barangkali ya sebagian muslimin, ya, dia baru tahu ternyata sholat 5 waktu wajib misalkan. Saya kira kalau kinten niku sing wajib niku sholat id teh. Nek sholat id kula mboten nanti absen. Ini sholat 5 waktu jarang-jarang misalkan. Karena soalnya sholat itu banyak gitu ya, dikira apa namanya, oh ini yang wajib. Tapi kalau sholat 5 waktu kan sedikit ya, langgar-langgar musala-musala itu kan dilihat kan paling zaman cuma 2-3 gitu. Nanti kira itu oh sunnah paling gak akeh sing nglakoni gitu, dikira sunnah.
Maka ternyata baru tahu sholat wajib, sholat 5 waktu ternyata wajib hukumnya. Sholat itu malah yang sunnah, gitu. Baru tahu misalkan. Kita katakan setelah dia tahu nggak boleh dia tinggalkan setelah itu. Maka dia mendapatkan ancaman Allah tadi kalau misalkan dia tinggalkan. Lima taqulu nama la taf'alun. Atau misalkan dia baru tahu, ya, baru tahu bahwasanya nganakno dhuwit misalkan nggih, nganakno dhuwit nggih. No bahasa Indonesia nih, ya. Merentenir, menganakkan hutang gitu ya. Ya. Jadi mengutang kemudian dia dapat itu. Dan itu adalah salah satu usaha dia. Usaha sampingannya adalah nganakaken dhuwit. Dia baru tahu ngaji-ngaji. Oh, niku masuk riba ternyata. Riba diharamkan Allah, dilaknat oleh Allah dan Rasulnya. Maka ketika dia mengetahui ilmunya, ya wajib untuk diamalkan, nggak boleh. Kemudian dia agak tunda terlebih dahulu, maka hukum asalnya nggak boleh. Ya. Maka ini hukumnya wajib diamalkan ketika apa? Ilmu itu berhubungan dengan perkara yang haram atau perkara yang wajib untuk dilakukan. Maka harus dilaksanakan. Kemudian ada ilmu itu yang hukum mengamalkannya adalah sunnah. Ya, hukum mengamalkannya adalah sunnah. Ini mencakup pada ilmu yang berhubungan dengan amalan-amalan yang sifatnya sunnah. Dan ketika dikerjakan lebih afdal tentu saja. Tapi kalau misalkan tidak bisa mengerjakan, tidak mendapatkan dosa. Loh, tapi sudah tahu ilmunya saya. Ya, tapi hukum mengamalkan ilmu ini adalah juga sunnah. Maka misalkan kita tahu bahwanya termasuk ya perkara yang tidak yang sering dilakukan Nabi atau sholat yang tidak pernah ditinggalkan Nabi meskipun hukumnya sunnah adalah sholat sunnah rawatib. Kemudian kita masih bolong-bolong sholat rawatibnya misalkan, ya masih bolong-bolong. Maka kita katakan dia tidak berdosa. Dia tidak berdosa. Ya. Kenapa? Mengamalkan ilmu berhubungan dengan amalan sunnah ini hukumnya juga sunnah. Baik. Nah, jadi tidak semua kita hukumi ilmu apapun wajib untuk diamalkan, enggak. Tapi kita lihat dulu ilmu itu membicarakan tentang masalah apa. Ya, ilmu itu membicarakan masalah apa. Baik. Kemudian berikutnya, poin berikutnya atau rambu berikutnya, ketika kita mengaji, ketika kita sudah belajar ilmu agama, hendaknya kita berbicara sesuai kapasitas ilmu. Hendaknya kita berbicara sesuai kapasitas ilmu. Janganlah kita berbicara di luar kapasitas ilmu agama yang sudah kita pelajari. Ya, yang sudah kita pelajari. Ya. Maka jangan sampai kita ya ketika tidak mengetahui kemudian ya kita untuk menjawab dengan ngawur dalam masalah ilmu agama. Misalkan kita sudah agak lama ngaji, kemudian ada orang yang baru ngaji, kemudian mempertanyakan satu hal kita nggak tahu, kemudian ya kita jawab secara ngawur, maka tidak boleh. Hati-hati. Sebaiknya diarahkan kepada orang yang lebih mengetahui. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Ya. Termasuk juga di sini, mohon maaf, hari ini zaman-zaman dunia media sosial. Ada satu peristiwa atau ada suatu makalah ilmiah misalkan yang disampaikan. Ya, kemudian ada orang yang dia tidak punya kapasitas ilmu, kemudian dia berbicara dengan hawa nafsunya, mengomentari misalkan hal tersebut ya dengan ucapan-ucapan yang tidak memiliki landasan sama sekali. Maka ini juga hal yang tidak diperbolehkan. Sebaiknya kita menahan diri ya dan memberikan komentar-komentar yang mungkin di luar kapasitas ilmu kita. Ya. Atau menjawab pertanyaan-pertanyaan. Ya. Misalkan ya baru ngaji gitu ya, baru kemudian buka Q&A misalkan, tapi dia influencer misalkan, buka Q&A. Ya, tanya jawab. Ya. Padahal dia baru-baru ngaji, ya, baru-baru belajar ilmu agama. Kemudian dia sudah berani memberikan fatwa. Maka hendaknya ini perlu diperhatikan. Dan
Allah Subhanahu wa taala menyampaikan dalam surat Al-Isra, "Wala taqfu ma laisa laka bihi ilmun," dan jangan sekali-kali kamu mengikuti sesuatu yang tidak kamu mengetahui. Kenapa? Inna sam'a wal basara wal fuad. Karena sungguhnya pendengaran, ya, penglihatan, wal fuad dan hati, kullu ulaika kana anhu mas'ul. Semuanya akan dimintai pertanggungjawaban. Semuanya akan dimintai pertanggungjawaban. Ya. Dan termasuk ini, ketika orang menjawab tanpa ilmu, bisa jadi dia termasuk orang yang mendustakan dalam masalah agama. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala dalam ayat yang lain, surat An-Nahl ayat 116, Allah berfirman, "Wala taftaru lima tasifu alsinatukumul kadhiba hadza halalun wa hadza haram." Allah menyampaikan, dan jangan kamu mengatakan terhadap apa yang disebut-sebut oleh lisanmu. Ya. Wala taftaru lima tasifu alsinatikum. Lima tasifu alsinatukum. Al-kadhib. Yang mana lisan kita mengucapkan kadhib. Apa bentuk kadhibnya? Apa bentuk kedustaannya? Hadza halal, padahal haram. Ini halal, padahal haram. Wa hadza haram, padahal halal. Ya. Diancam oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, kemudian ma'asyiral muslimin, jamaah rahimani wa rahimakumullah. Termasuk juga perkara yang penting. Ketika seorang sudah berbicara di depan semacam ini misalkan, ya, sudah ditokohkan, ya, misalkan ikhwan senior misalkan, ustadz, ya, kemudian dia mendapatkan pertanyaan yang tidak dia ketahui jawabannya, maka tidak perlu sungkan untuk mengatakan saya tidak tahu, wallahu taala alam. Itu lebih selamat, ya, itu lebih selamat, ya. Dan jangan dikira itu berarti menurunkan derajat kedudukan dirinya di sisi manusia, tidak, ya. Baik, kemudian ma'asyiral muslimin jamaah rahimani wa rahimakumullah, di antara rambu-rambu berikutnya dalam ngaji adalah kita perlu mengetahui prioritas ngaji kita. Mengetahui prioritas ngaji kita dalam artian kita harus mengetahui mana yang perlu didahulukan dan mana yang bisa ditunda ketika ngaji, ya, ketika ngaji, ya. Maka kalau ada hal-hal yang berhubungan dengan hal yang wajib untuk kita belajar di dalamnya, kita harus utamakan itu dulu. Termasuk diantaranya dalam masalah tauhid, masalah ibadah yang kita harus mengamalkan, masalah muamalah yang langsung bersinggungan dengan kita. Kita harus mengetahui ilmunya. Kita tanyakan ke ustadz, kita lihat videonya, mungkin atau ada kajian di masjid kita datang. Termasuk juga yang penting adalah tentang masalah tazkiyatun nafs, membersihkan hati. Ya, mohon maaf, kadang ketika kita ngaji tauhid, kita hanya fokus kepada bagaimana tauhid itu dibagi, bagaimana kesyirikan itu terjadi dan lawannya adalah tauhid, dan bagaimana menanggapi dari syubhat-syubhat yang ada. Sehingga apa? Sehingga terkadang kita terlalu tajam memandang keluar, tapi tidak tajam memandang ke dalam. Maka ketika kita belajar tauhid, hendaknya kita juga belajar tazkiyatun nafs, supaya kita bukan hanya tajam memandang keluar, tapi tajam memandang ke dalam. Apa kita sudah layak disebut sebagai hamba Allah? Apakah kita memang benar-benar orang yang sudah bersih tauhidnya, atau kita masih ada kesyirikan, ar-riya misalkan. Kesyirikan, kata Nabi SAW, akhwafu ma akhafu alaikum asyirkul asghar. Yang paling aku takutkan dari kalian adalah syirik kecil. Apa itu? Ar-riya, riya. Ketika kita belajar tauhid, ketika kita belajar tazkiyatun nafs, yang pertama kali kita lihat adalah melihat ke dalam diri kita masing-masing. Apakah hati kita sudah bersih dari riya? Apakah tawakal kita sudah benar pada Allah? Apakah kita sudah benar-benar beriman kepada qada dan qadarnya Allah? Kalau mungkin secara teoritis, saya sudah ngaji kok,
ilmu itu diuji ketika ada problem. Kalau nggak ada problem, maka semua orang bisa mendaku bahwasanya dia punya ilmu. Tapi ketika dihadapkan dengan satu masalah, musibah menimpa dia, di situ ngajinya mungkin 5 tahun sebelumnya terbukti nggak? Itu ngaji tauhid kayak gitu. Tauhid itu baru bisa, atau tazkiyatun nafs itu baru bisa diketahui dia menyerap ilmu atau enggak ketika ada problem. Ya. Dan seterusnya. Maka kita perlu mengetahui prioritas ngaji kita. Ya. Kalau misalkan ngaji itu adalah perkara yang wajib, maka kita berusaha untuk menghadiri. Tapi kalau misalkan itu suatu yang tidak ya wajib, maka kita hadir, alhamdulillah. Ya. Kalau tidak bisa hadir ya tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Ya, taib. Kemudian ma'asyiral muslimin jamaah rahimani wa rahimakumullah. Poin yang berikutnya, ya tinggal mungkin 2 poin atau 3 poin lagi. Poin yang berikutnya, rambu berikutnya adalah jangan menjadikan ilmu agama sebagai ajang pertikaian. Kita ngaji bukan untuk debat-debatan. Kita ngaji bukan untuk musuh-musuhan. Kita ngaji bukan untuk cari musuh. Kita ngaji tujuannya untuk kita bisa amalkan, kemudian kita dakwahkan kepada orang lain dengan cara sebaik mungkin. Musuh itu pasti ada, tapi jangan kita cari. Musuh itu pasti ada. Nabi seperti itu, ada musuhnya, nggak mungkin nggak. Pasti ada musuh. Itu Nabi, apalagi kita. Tapi jangan kita mencari-cari musuh. Sebagian ulama mengatakan bahwasanya agama ini berat, agama ini pahit. Maka jangan tambahi pahitnya, jangan tambahi beratnya dengan buruknya kita menyampaikan pada orang. Ya, maka jangan kita ketika kita belajar ilmu agama, kemudian dengan cara-cara yang kurang bijak sehingga kita mencari musuh dalam tanda kutip. Ya, saya berikan contoh tadi, misalkan ada orang yang mempertanyakan bagaimana saya bisa menjawab syubhat orang itu, atau dan seterusnya. Maka tidak semua pertanyaan, tidak semua perdebatan harus kita jawab. Kadang ada yang disikapi dengan tersenyum dan mungkin bahkan memberi hadiah. Ya, tidak perlu kita jawab. Ya, kita tunjukkan akhlak yang baik. Nabi sallallahu alaihi wasallam modal utama dakwah beliau akhlak. Modal utama akhlak. Ya, akhlak. Sebelum beliau mengetahui tauhid tentang masalah bagaimana cara sholat, sebelum turun wahyu, ya, Nabi SAW sudah mengenal akhlak, menjadi pondasi beliau untuk berdakwah di masyarakat. Ya, maka janganlah kita jadikan ilmu ini ajang pertikaian. Kalau misalkan dalam satu masalah ilmu agama, biarkan itu menjadi diskusi orang-orang yang ahli di bidangnya. Kita sebagai orang-orang biasa yang ngaji-ngaji biasa, yang mungkin nggak sampai di makom itu, sudah nggak usah ikut komentar. Kita diam, kita sebarkan kebaikan. Kalau ada yang mau menerima, ya alhamdulillah. Kalau ada yang mendebat kita, ya kita berikan barakallahu fikum, matur suwun, dan seterusnya. Ya, kita berikan sikap-sikap yang baik. Ya, karena bisa jadi ketika kita malah jadikan ilmu yang benar itu ajang pertikaian, bukan orang itu malah menerima, tapi malah semakin sengit perdebatannya. Ya, ala kulli hal, maka jangan jadikan ilmu ini sebagai ajang pertikaian. Ilmu ini kita pelajari, tujuan besarnya awalnya adalah supaya kita bisa mengamalkan. Ya, baik. Kemudian, ya, poin yang terakhir, ya, rambu yang terakhir dalam mencari ilmu, ya, hendaknya mencari guru yang tepat. Mencari guru yang tepat. Ya.
dalam ucapan yang sangat masyhur sekali dari sahabat Ibnu Sirin, dari seorang ulama tabi'in Ibnu Sirin, disebutkan oleh Imam Muslim dalam kitab sahihnya di muqaddimahnya. Beliau menyampaikan hadzal ilmu din fanzur amman ta'khuduna dinakum. Ilmu ini adalah agama, karena ini ilmu agama. Ilmu ini agama kalian. Maka lihatlah dari siapa kalian mengambil agama kalian. Maka hendaknya memperhatikan guru yang kita belajar kepadanya, ya. Jangan sampai kita belajar kepada orang-orang yang mungkin pertama dia tidak memiliki kompetensi dalam ilmu. Dalam artian ya dia tidak diketahui pernah belajar ilmu agama, ya, hanya menang viral misalkan. Ya, menang viral, tapi tidak diketahui dia, atau dia memang nggak pernah belajar ilmu agama, pernah ngaji di mana, nyantri di mana, ya, tidak pernah diketahui, ya. Atau dia secara jujur misalnya saya tidak pernah nyantri, saya cuma belajar ini dapat 2 tahun les, ya, les 2 tahun gitu, ya. Atau juga termasuk orang yang memiliki kesesatan dalam akidahnya. Karena bisa jadi ketika dia menyampaikan ilmu, dia memiliki kesesatan dalam akidahnya, akidah yang menyimpang, maka dia akan selipkan di situ akidah-akidah yang menyimpang dari dia. Dan sebagai orang awam kita tidak merasa. Sebagai orang awam kita tidak merasa. Maka orang awam mencari yang paling selamat. Mencari yang paling selamat. Ya, kecuali kalau dia memang punya kapasitas ilmu, ya, dia punya kapasitas ilmu, kemudian dia membutuhkan ilmu dari seorang alim yang memiliki akidah menyimpang, tapi dia terkenal dengan satu fan ilmu, maka ini boleh, tapi nggak semua orang, ya. Bahkan misalkan dalam masalah ilmu bahasa, contohnya ilmu bahasa Arab, ya. Salah satu kamus bahasa Arab ke Arab, ya, kamus Al-Munjid namanya. Itu yang nulis orang Nasrani, orang Kristen, tapi luar biasa bahasa Arabnya, ya. Maka terkadang dia akan sampaikan hal-hal yang, ya, mungkin menguatkan akidahnya. Termasuk juga beberapa ulama, misalkan beberapa ulama yang memiliki keyakinan misalkan Mu'tazilah. Ya, dia terkenal hebat dalam bahasa, dalam balaghahnya misalkan, dia menulis kemudian tafsir. Maka ini tidak dikonsumsi untuk orang umum. Tapi bagi orang yang memang membutuhkan ilmu balaghahnya, dia cari. Dia baca, tidak ada masalah karena dia sudah bisa memilah dan memilih. Tapi kalau orang awam secara asal hendaknya dia cari alim yang sudah selamat akidahnya, sehingga apa? Tidak menyeret dia kepada penyimpangan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ini yang bisa kita sampaikan pada kesempatan malam hari ini. Barangkali ada pertanyaan? Nggih, insyaallah mboten nggih. Pembahasan ini kan pembahasan ringan. Yang penting diangen-angen nggih. Diangen-angen, dieling-eling terus, ya. Karena hal semacam ini menjadi hal yang selalu mendampingi kita, karena kita akan ngaji terus menerus, maka perlu untuk memperhatikan hal semacam ini. Demikian kurang lebihnya saya mohon maaf, ya, apabila ada kesalahan kata itu maka dari kami pribadi dan syaitan, bila ada kebenaran maka itu semuanya dari Allah Subhanahu wa taala. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.